Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, bersama Mesiah. Selamat bertemu saudara-saudara sekalian dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas pelajaran dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal 15, dan kita akan bahas dulu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan kita sudah sampai pelajaran chapter 71. Dan pada saat ini adalah di dalam Gereja Ortodoks kami sedang merayakan Pekan Sengsara Kristus atau Pekan Kudus. Dan ini adalah sudah kita mulai dari Sabtu kemarin. Itu adalah kami merayakan Sabtu Lazarus, yaitu perayaan kebangkitan Lazarus. Dan Minggu kemarin itu adalah Minggu Palem. Lalu Senin kemarin itu adalah Senin Kudus. Kita merayakan ketika Kristus mengutuki pohon ara yang tidak berbuah. Dan Selasa Kudus kita merayakan seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narosto mahal. Nanti Rabu Kudus kita akan merayakan pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjual Kristus. Nah, peristiwa pengurapan wanita yang mengurapi kaki Yesus itu dan pengkhianatan Yudas itu akhirnya oleh gereja disatukan dalam suatu pemahaman tentang Yudas itu orang yang sakit. Karena sakit dalam Alkitab bukan hanya sakit fisik saja, sakit dalam roh. Dan dalam ini ya sakitnya Yudas adalah sakit dalam roh. Sementara wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu lambang daripada minyak penyembuhan, karena Kristus mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan orang dengan minyak. Coba kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Terus? Dan menyembuhkan mereka. Ya, menyembuhkan mereka. Dan itu dilanjutkan juga setelah zamannya para rasul di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia mengambil para penatua jemaat. Memanggil para penatua jemaat, artinya para presbiter gereja, para romo maksudnya. Terus? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, oleh karena itu kombinasi antara minyak yang dicurahkan oleh wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan Yudas yang sakit jiwanya itu lalu dirayakan dalam bentuk sakramen perminyakan bagi orang sakit. Jadi setiap Rabu Kudus sore hari itu ada acara sakramen perminyakan bagi orang sakit, dan siapa saja boleh datang untuk diurapi dengan minyak pada hari Rabu Kudus. Besok ya Rabu ya. Iya. Jadi kalau saudara ada waktu dan sore ya jam 6 kita ada upacara sakramen perminyakan untuk orang sakit. Lalu hari Kamis Kudus itu ada 3 perayaan. Paginya adalah memperingati ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, di mana kita ada pencucian kaki di tengah liturgi, dan juga ulang tahun penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus pada saat itu, dan jadi ada perjamuan kudus. Lalu sorenya ada salib dipasang, karena malamnya ada arak-arakan salib. Jadi salib akan dipasang untuk diarak, lambang Kristus disalibkan. Jumat paginya salib masih di pusat di tengah-tengah ruang gereja, di depan pintu altar. Di situ lambang Kristus sedang disalibkan di Golgota, dan kita akan berdoa pagi. Berkumpul di situ, lambang kita adalah orang-orang yang menunggu
Kristus yang disalibkan di bawahnya itu. Jam 2 nanti sorenya ikon dari tubuh Kristus yang melengket pada salib itu akan diambil, diturunkan, lalu akan dibungkus dengan kain putih, lambang Kristus diturunkan untuk dikuburkan, lalu salibnya kosong, diganti keranda, ya, diganti keranda, dibiarkan di situ. Nanti Jumat paginya, Jumat pagi ya, nanti ada arak-arakan keranda, itu hari Jumat malam itu. Besok paginya hari Sabtu, itu biasanya di zaman purba, itu adalah saat di mana orang-orang yang mau percaya kepada Kristus dibaptiskan, karena baptisan itu adalah penyatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Malamnya jam 10, kita mulai ada persiapan sembahyang pagi. Jam 12, kita ada liturgi Paskah. Ya, liturgi Paskah, kenapa? Menurut waktu gereja, jam 6 itu sudah hari berikutnya. Jadi jam 6 Sabtu sore itu sudah hari Minggu. Jadi maka jam 10, jam 12 itu dirayakanlah liturgi kebangkitan Kristus, karena menurut Injil Kristus, kita tidak tahu waktu bangkitnya Kristus jam berapa. Karena subuh-subuh murid-muridnya pada datang ke kuburan, tubuhnya sudah nggak ada, kuburan sudah tutupnya, batunya sudah menggelinding. Berarti Kristus paling tidak bangkit sebelum subuh, jadi antara jam 12 sampai jam 5 pagi. Oleh karena itu perayaan liturgi Minggu Pekan Kudus itu dirayakan antara jam 12 sampai pagi, sampai jam 3 biasanya. Dan setelah itu kita total selesai dengan masa puasa Pekan Kudus dan Jatuh Dasa, dan kita akan pesta-pesta waktu itu, karena yang makanannya bisa dibawa masing-masing umat atau memang dimasak di gereja. Kita boleh makan daging dan macam-macam. Biasanya di negara-negara Ortodoks saat inilah diadakan penyembelihan kambing. Nanti dimakan, jadikan sate, jadikan kambing guling dan macam-macam, memperingati bahwa anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus di atas salib. Nah, itulah acara Pekan Kudus yang dirayakan selama seminggu dalam gereja Ortodoks. Sementara saudara-saudara di gereja Barat, dari Roma Katolik dan Protestan, sudah merayakan minggu sebelumnya. Mungkin saudara tanya kenapa begitu? Karena kami menggunakan tanggalan yang berbeda, yaitu kita menggunakan tanggalan yang lebih tua, yaitu yang disebut tanggalan Julian, yang perbedaannya adalah 13 hari lebih lambat daripada tanggalan yang lebih baru, yaitu tanggalan Gregorian, yaitu tanggalan yang dibuat oleh atas perintah Paus Gregorius dari Roma abad ke-16, dan itulah yang akhirnya digunakan di dalam gereja Katolik dan Protestan, dan di mana pengaruh-pengaruh budaya Barat yang menyebar, tanggalan itu akan ikut dibawa. Oleh karena itu Indonesia menggunakan tanggalan itu karena bangsa Belanda pernah di Indonesia menyebarkan tanggalan itu. Itulah yang kita pakai sekarang. Itulah tanggalan Gregorian. Jadi kami dari gereja Ortodoks, kami menggunakan penanggalan yang lebih tua, yaitu tanggalan Julian, yang waktunya 13 hari lebih lambat dari tanggalan Gregorian. Oleh karena itu, kalau gereja Barat telah melaksanakan Paskah tanggal berapa kemarin itu? 9 ya. Kami merayakannya nanti tanggal 16, tanggal 10 gereja Barat. Oke, ya itu sedikit informasi untuk saudara-saudara yang tidak mengetahui. Baik, sekarang kita akan mempelajari perikop dari Injil Yohanes pasal 15. Kita baca saja dari ayat 1 sampai 8. Tolong bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Dalam pelajaran kita yang nomor 70, saya mengatakan dari ayat yang terakhir dari Yohanes 14, di mana dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Lalu dia mengatakan, bangunlah. Bangun dari mana? Bangun dari duduknya. Itu kan mereka sedang berjaman kudus. Habis saja kakinya dicuci oleh Yesus di pasal 13 itu. Lalu setelah kakinya dicuci oleh Yesus, Yesus memberikan pelajaran-pelajaran di dalam pasal 14. Nah sekarang, bangunlah. Diajak meninggalkan kamar itu, ruang itu. Marilah kita pergi dari sini. Pergi dari mana? Pergi dari ruang di mana mereka berkumpul. Kemana? Ke lembah Kidron. Di bukit atau di Gunung Golgota. Coba kita baca di dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Oke. Jadi mereka menyanyikan pujian, ya tentunya pujian bahasa Ibrani sih waktu itu, karena mereka orang Yahudi dan masih dalam konteks budaya Yahudi. Setelah menyanyikan pujian, mungkin mazmur, lalu meninggalkan ruang itu, marilah kita pergi dari sini menuju Bukit Zaitun, Taman Getsemane. Nah, kemungkinan karena di sana di Israel itu pohon anggur itu tumbuh di mana-mana. Dalam perjalanan melewati kebun-kebun itu menuju ke Bukit Zaitun, murid-murid melihat banyak pohon anggur. Dan itulah kesempatan ini digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan pelajaran berikutnya yang lebih dalam daripada pelajaran sebelumnya, yang mengkaitkan antara hubungan Kristus dengan murid-muridnya. Dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Inilah merupakan simbol yang sangat umum yang berkali-kali digunakan untuk Allah, yang digambarkan sebagai anggur. Simbol atau dari umatnya Allah di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Ibrani. Misalnya kita baca Mazmur 80 ayat 8-9. Simbol yang digunakan dalam kitab suci untuk umat Allah, yang dalam hal ini orang Israel waktu itu. Telah kuambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ya, itulah orang Israel. Pohon anggur yang dia diambil dari Mesir lalu ditancap di negeri. Tapi itu juga menjadi simbol umat Allah dalam arti yang negatif ketika umat Allah Israel ini tidak taat kepada Allah. Misalnya di dalam Yesaya 5 ayat 1, 2, dan 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Nah, itulah melambangkan pemeliharaan Allah akan Israel. Ayat 7. Sebab
kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Nah, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam adalah kaum Israel. Dalam Yesaya pasal 5 ini, yang dikritik adalah kebun anggur yang mengeluarkan buah hanya asam saja. Itu dikritik adalah Israel yang memberontak. Kita baca juga di dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Namun, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya, itu. Jadi karena Israel memberontak tidak taat kepada Allah, dikatakan sebagai pohon anggur liar. Jadi pohon anggur itu memang gambaran dari umat Allah. Dalam perjanjian lama, itulah gambaran dari orang Israel. Dan Yesus menggunakan ini, yang kemungkinan besar, seperti Romo katakan tadi, karena mereka melewati kebun-kebun yang banyak pohon anggurnya, dan di situ digunakan untuk memberikan perumpamaan itu. Sebagai kontras, ya, kalau Yesus adalah, kalau orang Israel itu adalah pohon anggur yang bisa busuk, Yesus mengatakan dirinya pohon anggur yang benar. Karena Yesuslah pohon anggur yang benar, maka kita berakar pada Yesus ini, bukan pada Israel. Nah, ini ada aliran yang mengatakan kita harus kembali kepada akar Ibrani, akar Israel. Tidak. Pohon anggur yang benar itu Kristus, bukan Israel. Dan mereka menggunakan ayat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, keselamatan bangsa datang dari bangsa Yahudi bukan berarti kita harus menjadi Yahudi-Yahudian. Harus memakai nama Yahweh, harus menggunakan pakaian talit, tzitzit, harus menggunakan yang pakai kerudungnya itu, sembah seperti orang Yahudi. Tidak, bukan itu. Keselamatan berasal dari orang Yahudi, artinya Yesus itu loh memang dari Israel. Yesus sang juru selamat anggur yang benar itu loh, anggur yang berasal dari Israel. Artinya dia bukan orang Jepang dari Tokyo. Dia bukan orang Tionghoa dari Beijing. Bukan orang Korea dari Seoul. Bukan orang Afrika dari Nigeria. Bukan orang Arab. Tapi dia adalah orang Yahudi. Maka keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, karena Yesus berasal dari orang Yahudi. Jadi landasan keselamatan bukan Israelnya, bukan budayanya, bukan etnis Israel, tetapi Yesus yang berasal dari Israel. Sebab dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Ya, tidak ada dapat meletakkan dasar keselamatan yang lain kecuali daripada dasar yang telah diletakkan. Apa dasar yang telah diletakkan? Yaitu Yesus. Yaitu Yesus, bukan bangsa Israel. Apalagi dalam hal keselamatan sudah tidak ada lagi perbedaan etnis Israel dan non-Israel, sudah tidak ada. Kita baca dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Terus? Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada hamba orang merdeka. Terus? Tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak, berarti nggak ada Israel dan non-Israel. Kita baca juga dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, setelah kita dibaptis, Yahudi atau Yunani atau Israel, non-Israel, telah menjadi satu tubuh. Jadi sudah tidak ada perbedaan secara etnisitas di dalam iman itu. Maka tidak ada keselamatan akar Ibrani, itu tidak ada. Keselamatan ya akar Yesus. Sebab anggur yang benar itu bukan Israel, anggur yang benar itu adalah Yesus.
Berarti kita harus berakar di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam budaya atau etnis Israel. Kalau kita ingin menghasilkan buah bagi Allah, di dalam komunitas perjanjian baru, identifikasi kita yang pertama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita pun nanti akan akan dimuliakan menjadi seperti Kristus, menjadi sama seperti Dia, bukan menjadi sama seperti bangsa Israel. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Dan tetapi kita tahu apa keadaan kita kelak. Kita anak Allah betul, secara posisi karena kita beriman pada Kristus. Tapi keadaan menjadi anak Allah itu gimana? Kita tidak tahu. Ya, kalau analoginya, kalau anaknya kucing ya seperti kucing. Anaknya ayam seperti ayam. Anaknya manusia ya seperti manusia. Anaknya Allah ya harus seperti Allah. Lah manusia menjadi seperti Allah itu belum tahu. Belum nyata keadaan kita kelak itu. Makanya terus. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Apabila Kristus menyatakan dirinya pada akhir zaman dalam kemuliaan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Kristus, bukan akan menjadi sama seperti Israel. Sama gimana? Sama dalam kemuliaan. Itulah yang dikatakan juga di dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya, yang hidup kita itu Kristus, bukan Israel. Hidup apa? Hidup baru, hidup keselamatan, hidup dalam kemuliaan itu Kristus, bukan Israel. Karena akarnya adalah Kristus. Jadi akar kita bukan akar Ibrani, akarnya ya akar Kristus, akar Yesus, gitu ya. Terus jika siapa tadi menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri, terus bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia, bukan bersama dengan Israel, bukan bersama dengan Ibrani. Ya. Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, karena Kristus akan menampakkan diri dalam kemuliaan, kita menjadi mulia sama seperti Dia yang mulia, karena di dalam Filipi pasal 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat dari surga itu. Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang akan mengubah tubuh kita yang hina, yang bisa lapuk, bisa mati, bisa sakit, bisa busuk, bisa menjadi tanah ini, sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Jadi kita diselamatkan itu untuk menjadi seperti Kristus. Jadi akarnya keselamatan itu ya Kristus, bukan akar Ibrani. Akarnya ya akar Kristus. Tidak ada keharusan orang Kristen harus berbahasa Ibrani, harus ini. Mungkin Anda bilang, oh mentang-mentang Roman tidak bisa bahasa Ibrani. Gimana sih sekolah teologi yang tidak bisa bahasa Ibrani? Kalau kita sekolah teologi benar, pasti belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Ibrani. Tetapi bahasa Ibrani ini tidak pernah digunakan di dalam gereja. Mungkin kalau gerejanya gereja di Israel, orang-orangnya datang yang di situ adalah orang-orang Yahudi asli. Mungkin kalau membaca Alkitab waktu itu karena perjanjian baru belum ada, membaca asli dari bahasa Ibrani. Tetapi bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aramia, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani udah mati kok. Bangsa Israel sudah tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, tapi menggunakan bahasa Syria atau bahasa Aramaik. Apalagi orang-orang yang di luar Israel, ngapain harus pakai bahasa Ibrani? Ya mereka menggunakan bahasa internasional yang berlaku pada waktu itu. Bahasa apa?
bahasa Yunani. Itulah sebabnya mengapa Perjanjian Baru ditulisnya dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ya, itu. Maka kalau kita berkata tentang menyatu bagi keselamatan adalah menyatu kepada Kristus sendiri, bukan kepada Israel. Bukan menjadi Yahudi, menjadi ke-Yahudian, tidak. Menjadi seperti Kristus. Di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan. Selanjutnya, dari banyaknya gambaran-gambaran mengenai hubungan antara Allah dan umatnya, gambaran anggur dan cabangnya itu menekankan ketergantungan yang mutlak dan kebutuhan akan selalu ada hubungan antara anggur dan cabang-cabangnya. Cabangnya anggur itu bergantung kepada pohon anggurnya, ya kan? Nggak mungkin cabangnya anggur berdiri sendiri gitu. Itu cabangnya anggur itu keluar dari cabang, jadi pohon anggurnya itu. Ya. Cabangnya anggur itu bergantung kepada pohon anggurnya. Dan bahkan ketergantungan itu begitu lengkap dibanding dengan perumpamaan domba dan gembala. Nah, domba dan gembala dua sosok yang berbeda. Kalau anggur kan enggak. Cabangnya dan pohonnya jadi satu. Cabangnya tidak akan hidup tanpa pohon ini. Nah, itu menunjukkan panunggalan yang sangat lekat dan tak terpisahkan antara anggur dan cabangnya. Dan juga itu lebih gambarannya menunjukkan ketergantungan yang sangat total digandingkan dengan gambaran anak dan bapak. Karena anak itu bisa pisah dari bapaknya. Dan tanpa bapaknya anak bisa jalan sendiri, hidup sendiri. Kalau cabangnya anggur tidak bisa lepas dari pohon anggur, ya mati, kering itu pohon anggur itu. Maka menunjukkan ketergantungan yang sangat total antara orang percaya dengan Tuhan. Panunggalan yang total, ya. Karena di dalam konteksnya Yesus segera akan meninggalkan para muridnya. Kemana? Ditangkap untuk disalibkan. Dan nanti akhirnya dia naik ke surga. Maka perlulah dia memberikan himbauan supaya mereka tetap kuat ketika saat itu terjadi. Bahwa dia akan tetap manunggal dengan mereka, dan mereka akan tetap manunggal dengan dia, sebagaimana realita cabang-cabang anggur itu tetap bersatu dengan pohon anggurnya itu sendiri. Jadi panunggalan Kristus dengan orang-orang miliknya itu panunggalan yang tidak terpisahkan asal si cabang itu tetap menyatu dengan pohon anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di dalam Perjanjian Lama, penggunaan kata anggur sebagai simbol Israel dan Allah Sang Bapa juga digambarkan sebagai Dia yang memelihara anggur ini. Ya. Dan coba kita baca lagi dalam Yesaya 5 ayat 1-2 tadi. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ya toh, itu Allah itu mencangkulnya, membuang batu-batunya, terus Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. terus Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan Jadi buah. di situ Allah juga digambarkan sebagai yang memelihara, yang menanam, yang mengusahakan kebun anggur itu. Dan hal yang sama, peranan Allah yang seperti ini juga berlaku bagi orang percaya di dalam perjanjian baru. Allah adalah yang memelihara, yang menanam dan memperhatikan pertumbuhan dari anggur ini. Jadi para orang yang ada di bawah perjanjian baru itu memiliki persekutuan, hubungan, panunggalan dengan Bapa dan Putra, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 23 yang telah kita pelajari. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya." Nah, dan kami, Bapa dan Putra, datang kepadanya. Jadi orang Kristen itu punya hubungan dengan Bapa di dalam Putranya, dalam firman-Nya, oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Pasal 14 ayat yang 16. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Inilah Roh Kudus. Terus ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal Kamu maksudnya para muridnya yang diajak bicara di dalam ruangan sesudah kakinya habis dicuci itu. Tetapi kamu para murid mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Nah, jadi Roh Kudus ini akan diam dalam muridnya. Dan kalau Roh Kudus itu diam di dalam muridnya dan mereka mengasihi Kristus, mengasihi Allah, maka Bapa dan Putra ada di dalam mereka. Berarti Tritunggal Maha Kudus melalui energinya akan diam di dalam orang beriman. Coba kita baca ayat 23 itu lagi. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapa dan Putra juga tinggal di dalam orang percaya jika Roh Kudus diam di dalam orang percaya. Tetapi kamu mengenal dia dalam ayat 17 pas ayat yang ke-17 dari ayat pasal 14 itu. Tetapi kamu akan mengenal dia, maksudnya penolong yang lainnya itu Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika Roh Kudus diam di dalam seseorang, Bapa dan Putra diam di dalam seseorang. Jadi yang tinggal di dalam diri orang percaya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus melalui energi ilahinya. Jadi oleh Roh Kudus kita mempunyai mengenal Kristus. Dan melalui Kristus kita mengenal Bapa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, oleh Roh Kudus kita memahami Yesus sebagai Tuhan. Dan jikalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka kita mengenal Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, jadi melalui Roh Kudus kita melihat Kristus. Dan melalui Kristus kita melihat Bapa. Jadi oleh Roh Kudus di dalam Sang Kristus kita manunggal dengan Bapa. Jadi persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa dan Putra, dengan pohon anggur dan pengusaha dari anggur itu sendiri. Selanjutnya kembali kepada Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ranting-ranting yang dipotong itu dipotong dan dibuang ya. Sebenarnya bukan ranting yang betul-betul ada di dalam menyatu dengan cabang itu. Kenapa? Ya akhirnya tidak mendapatkan zat getah dari anggur sehingga menghasilkan buah. Maka dikatakan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Jadi ranting-ranting yang dipotong itu adalah ranting-ranting yang tidak pernah betul-betul manunggal dengan Kristus. Ya. Nah ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa mereka tidak mengeluarkan buah. Jadi kata-kata dipotong ini, bahasa Yunani adalah aero, artinya diambil untuk dibuang. Dan mungkin lebih tepat kalau diambil, diterjemahkan sebagai diangkat. Jadi pemahaman yang ada dalam kata-kata ini adalah bahwa Sang Bapa akan mengangkat untuk dibuang anggur-anggur yang tidak berbuah dan dilempar ke tanah. Sebagaimana yang dilakukan secara umum di dalam praktek orang-orang Israel kuno di dalam memelihara anggur mereka, pohon anggur mereka. Jadi mereka yang di zaman purba memelihara anggur ini harus memastikan untuk mengangkat cabang-cabang kering atau ranting-ranting yang tidak berbuah itu dan melemparkan ke tanah agar anggurnya itu banyak mendapatkan sinar matahari, dengan demikian akan berbuah lebih baik. Dan ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini juga kata aero bisa artinya diangkat tadi untuk yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi ini istilah yang kedua yang digunakan di sini adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya. Dibersihkan dalam arti dipotong-potong dengan gunting atau apa gitu. Artinya dibersihkan. Dibersihkan dari kekeringan, dari apa? Dari ranting-ranting yang tidak manfaatnya gitu kan. Supaya makin bisa berbuah. Jadi kata yang disebut dibersihkan, dibersihkan ini, dibersihkan, dipotong-potongi gitu loh, yang tidak ada gunanya itu. Kenapa? Dengan dipotongi ini supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain, pertumbuhan yang memang akan tumbuh. Kalau anggur itu dibiarkan pada dirinya sendiri dan tidak dipotongi, dibersihkan, maka itu akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak produktif anggurnya ini.
Makanya untuk supaya mengeluarkan buah yang banyak dan yang lebat dan yang produktif, suatu pemotongan-pemotongan yang bersih sekali harus dilakukan. Kayu-kayu mati, kayu kering, itu lebih buruk daripada ketiadaan buah. Mengapa? Makin banyak kayu kering akan memunculkan penyakit-penyakit yang mungkin serangga datang situ dan memunculkan kebusukan-kebusukan. Allah mengambil kayu mati dari gerejanya dan mendisiplin kehidupan orang beriman. Sehingga dengan demikian hidupnya makin berbuah. Nah, kayu mati itu apa? Itu kalau kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang membawa kematian. Coba kita baca dari terjemahan lama ini. Baca itu. Dari Ibrani 9 ayat 14. Istimewa pula darah Kristus yang oleh roh yang kekal itu sudah mempersembahkan dirinya sendiri dengan tidak bercacat celah kepada Allah. Allah itu menyucikan kita pada batinnya daripada perbuatan yang membawa mati. Ya, perbuatan yang membawa mati. Kalau saya baca dalam bahasa aslinya begini. Poso malon, alangkah lebihnya lagi. Toema tu Kristus, darahnya Kristus. Os via pneumatos agia eoniu, yang melalui roh yang kekal, eafton proseningken, mempersembahkan dirinya, amomon tutheu, yang tanpa cacat itu kepada Allah, katari, membersihkan, tin sinadhi sinimun, hati nurani kita, aponekron ergon, dari pekerjaan yang mati. Nah, yang dimaksud dengan kayu yang mati itu adalah pekerjaan yang mati yang kita munculkan akibat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan itu harus dipotong. Apa itu pekerjaan mati? Ya, pekerjaan yang mati yang tidak menghasilkan kesucian. Kedengkian, kemarahan, itulah pekerjaan-pekerjaan najis, itu pekerjaan-pekerjaan yang membawa kematian. Dan itu yang dipotong oleh Allah. Coba kita baca dalam Markus pasal yang ke-7, 21 sampai 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oke, pekerjaan yang menajiskan itulah pekerjaan yang membawa kematian. Pekerjaan yang mati. Ya harus dipotong pelan supaya apa? Supaya kita makin kudus, supaya apa? Supaya makin berbuah. Kalau kita biarkan dalam kita pekerjaan-pekerjaan mati itu, ya kita makin membusuk dari dalam. Dan kalau kita makin membusuk dari dalam dan kita tidak mau membuang itu, ya kita tidak akan bisa berbuah. Ya. Jadi kalau kita katakan sangat sakit berdarah-darah itu, tetapi itu lebih baik kalau saya layu saja. Tapi lebih baik dipotong sakit daripada nanti dipotong untuk dibakar. Ya, makanya menjadi orang Kristen tidak mudah. Kita memang harus berjuang melawan hal-hal yang di dalam diri kita menjadi kayu-kayu kering, kayu-kayu mati. Karena itu akan menimbulkan lebih banyak penyakit bagi pohon anggurnya itu. Ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 15.
Kamu memang sudah kering, sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kalau anggur biasa yang bukan anggurnya Kristus, itu tidak ada yang membersihkan, ya perlu dibersihkan. Tetapi murid-muridnya Yesus, orang yang menyatu pada Yesus, dikatakan, kamu telah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadaku. Pekerjaan memotong-motong dan membersihkan kayu-kayu kering itu telah mulai di dalam diri ke-11 murid yang kepadanya Yesus berbicara itu. Mereka telah mendengar dan menerima banyak dari pengajarannya, dan dalam arti tentu mereka sudah bersih karena firman, karena pengajaran-pengajaran yang telah mereka terima, yang diterapkan dalam hidupnya. Bukan hanya didengar saja ya, tapi diterapkan dalam hidupnya. Dengan mengatakan kamu sudah bersih, Yesus mengulang kembali ajaran yang telah dikatakan pada sore hari sebelumnya, waktu dia membasuh kaki muridnya, di mana di sana ada permulaan pembasuhan dan ada pembasuhan yang terus-menerus. Yohanes 13 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Nah itu ya, itu gambarannya kalau kamu sudah dibaptis, ya tidak usah baptis berkali-kali. Terus? Diri lagi, selain membasuh kakinya. Selain membasuh kakinya, meninggalkan jalan yang tidak benar melalui pertobatan. Jadi tidak usah diulang lagi, tapi melalui sakramen pertobatan kita membersihkan diri. Makanya pertobatan itu adalah merupakan baptisan, pengulangan rahmat baptisan dalam hidup kita, bukan dengan air baptisan, tapi dengan air mata pertobatan. Ya. Jadi firman-Nya Allah itu adalah sarana untuk pengudusan, penyucian. Karena itu mengutuk dosa. Itu memberi ilham untuk hidup kudus. Itu mendorong pertumbuhan. Itu mengajarkan dan menyatakan kuasa untuk kemenangan. Dan Yesus terus-menerus membasuh muridnya melalui firman ini. Nah, itulah sebabnya mengapa orang Kristen harus betul-betul mempelajari firman ini dan merenungkannya dan menerapkan dalam hidupnya, karena melalui dia mendapatkan rahmat untuk diingatkan akan dosa, diilhami untuk hidup kudus, didorong untuk bertumbuh, dan dinyatakan kuasa akan kemenangan di dalam Kristus. Itulah sebabnya firman-Nya itu membersihkan kita. Efesus 5:26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke. Sesudah memandikan dengan air dan firman dalam perjamuan kudus, lalu dikuduskan dengan firman ini terus menerus. Sarana yang olehnya pemotongan atau pembersihan ini dilakukan adalah firman Allah, terutama sekali ketaatan pada firman untuk bertobat. Pertobatan itu memotong itu tadi. Firman Allah ini mengutuk dosa yang membuat kita bertobat, mengilhami kekudusan sehingga kita menjalankan perintah untuk hidup kudus, bagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1. Tetapi
hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Hendaklah kamu menjadi kudus di seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Dia yang kudus. yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi firman Allah mendorong kita untuk hidup kudus. Dan firman Allah mendorong kita untuk mempromosikan kita untuk makin bertumbuh di dalam rahmat itu. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi firman Allah ini kita pelajari mendorong semuanya itu, yang membawa kepada pembersihan. Sementara Yesus mengaplikasikan firman Allah dan memberikan kehidupan kepada para muridnya, maka di situ mereka mengalami pemotongan proses penyingkiran dari yang jahat dan mengkondisikan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga itu bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 dan 5 dari Yohanes 15 ini. Ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia, di dalam kamu. Yesus menekankan hubungan yang saling ada antara dirinya dan muridnya. Ya, ini kalau menggunakan istilah orang Jawa, manunggaling kawula Gusti. Menyatunya antara Tuhan dengan hamba dan hamba dengan Tuhan. Ini bukan saja maknanya bahwa murid-muridnya tinggal dalam gurunya, tetapi gurunya juga tinggal di dalam muridnya. Dan panunggalan ini terutama di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayatnya 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, dalam cawan itu kita bersatu dengan darah Kristus, sehingga Kristus ada dalam kita, kita ada dalam dia. Terus
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, dengan demikian melalui perjamuan kudus itulah yang dikatakan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yang kedua, persekutuan tinggal di dalam aku ini artinya doa. Roh Kudus yang di dalam kita berdoa untuk kita kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah melalui Roh Kudus. Hidup doa dan partisipasi dalam sakramen itu sarana-sarana kita menyatu dengan Kristus, tetap tinggal dalam Kristus. Dan juga penerapan firman, ketaatan pada firman, dan cinta kasih. Praktek cinta kasih. Karena Allah itu kasih, jikalau kita mempraktekkan cinta kasih, kita diam dalam Allah juga. Dan itulah cara-cara kita manunggal dengan Kristus. Dan kalau kita dalam tradisi ortodoks, doa puja Yesus adalah juga sarana panunggalan dengan Kristus. Karena dalam doa itu biarpun pendek, tapi hati kita selalu dikaitkan dengan Kristus yang namanya kita sebutkan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah hamba orang berdosa ini. Dan ini sudah dipraktekkan ratusan tahun dalam gereja ortodoks. Sejak abad keempat itu menjadi praktek yang umum, sehingga itu membawa pembersihan batin karena nama Yesus yang selalu dikenang di dalam pikiran dan hati orang melalui doa puja Yesus ini. Nah, Yesus menggunakan gambaran manunggal ini dengan muridnya dengan dia ini, dan hubungan yang terus-menerus dengan dia, meskipun dia akan segera meninggalkan mereka karena akan disalibkan, mati, dan naik ke surga. Karena ada hubungan yang secara ritual, secara spiritual tadi. Dan dengan mengatakan ini, dia menunjukkan bahwa ada aspek pilihan dari para muridnya. Ya, mau tetap tinggal atau tidak. Mau tetap tinggal dalam Kristus atau mau meninggalkan Kristus, itu pilihan mereka. Ini adalah aspek pilihan, kehendak. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tinggallah dalam aku, dia mengatakan tentang kehendak, tentang pilihan-pilihan, tentang keputusan yang harus kita ambil. Kita harus memutuskan untuk melakukan segala sesuatu. Apa saja yang dibutuhkan, yang membuat kita dengan dia selalu dekat, dan membuat diri kita selalu ada kontak dengan dia. Melalui apa yang sudah saya sebutkan tadi. Doa, pembersihan batin melalui pengakuan dosa, perjamuan kudus, cinta kasih, penerapan firman dalam diri kita. Dan inilah artinya kita tinggal di dalam dia. Selanjutnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Adalah tidak mungkin ranting itu untuk membuahkan buah anggur jikalau ranting itu tidak terkait dengan pohon anggurnya itu sendiri. Demikian juga orang beriman tidak dapat betul-betul menghasilkan buah dan betul-betul setia kepada Allah
dan kerajaannya, kalau mereka tidak secara sadar mengkaitkan dirinya dan tinggal manunggal dengan Yesus. Kalau sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi dalam non-Kristen, sembahyang, puasa, mengaku dosa ini tujuannya bukan untuk dapat pahala ya, enggak. Orang Kristen tidak berbicara pahala. Tujuannya adalah untuk manunggal dengan Kristus. Tujuannya adalah untuk menyatu dengan Allah. Dan tujuannya adalah untuk membuahkan kekudusan di dalam dirinya. Sebab keselamatan itu bukan didapat dari perbuatan baik itu sendiri. Perbuatan baik itu adalah sarana supaya kita membuka diri bagi panunggalan dengan Allah melalui Kristus Yesus oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangkali Yesus mengatakan ini karena murid-muridnya itu terbiasa berpikir mengenai bangsa Israel sebagai pokok anggur tadi. Dan mungkin mereka berpikir terutama sekali mengenai istilah anggur ini, mengenai kaitan mereka dengan bangsa Israel. Ya, akhirnya seperti yang diajarkan oleh aliran akar Ibrani itu terkait dengan bangsa Israel. Tetapi sekarang dengan mengatakan akulah pokok anggur, mereka sekarang diarahkan. Anggurnya itu bukan akarnya, itu bukan orang Ibrani, bangsa Ibrani. Tetapi Yesus itu yang anggur itu. Dan koneksinya adalah dengan Yesusnya, bukan dengan etnis Ibrani atau bangsa Israel, menjadi seperti Israel. Tidak. Tapi panunggalan dengan Yesus. Maka dia mengatakan, akulah pokok anggur. Dan kamulah cabang-cabangnya. Selanjutnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tujuan keberadaan cabang itu adalah untuk menghasilkan buah. Ya, tentu saja ada gunanya daun anggur. Kalau di Yunani itu, orang Yunani itu membuat semacam seperti lemper lalampa gitu ya. Ada lalampa terbuat dari beras di dalamnya. Kalau di Manado kan ada kue lalampa, di Jawa ada kue lemper. Tapi bungkusnya apa kue lalampa dan lemper? Daun pisang. Kalau masalah orang Yunani, itu kulitnya itu terbuat dari daun anggur yang telah direbus, diberi minyak untuk membungkus itu. Ya ada gunanya. Ya kita nggak tahu, kita budayanya bukan terlalu fokus pada anggur. Jadi meskipun ada gunanya daun-daun anggur, dan orang tidak menanam buah anggur untuk mendapatkan atau untuk melihat daun-daunnya yang indah, mereka bekerja keras untuk menanam, untuk mengairi, untuk mengolah anggur itu. Tujuannya supaya mereka dapat buahnya untuk dinikmati. Buahnya, bukan daunnya, bukan cabangnya. Dalam arti ini,
kita dapat mengatakan bahwa buah itu menggambarkan sifat-sifat ilahi yang harus dimunculkan oleh orang Kristen. Yaitu sifat ilahi sebagai buah-buah dari Roh Kudus. Kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Sifat-sifat ini harus muncul. Harus ada perubahan dari dalam. Kalau orang Kristen mempertahankan sifat-sifat lama dan tidak mau berubah, tanda tanya kita. Lalu buahmu mana terus? Kok kamu terpertahankan sifat lama nggak mau berubah? Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, Jangan nyimpan marah sampai bertahun-tahun dalam hati. geram, Jengkel, dendam, terus kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terus janganlah lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lamanya itu harus ditanggalkan, tidak bisa tidak. Jadi Kristen nggak mempertahankan manusia lama. Ya kamu tidak akan berbuah kalau begitu, gitu loh. Karena buah anggur ini adalah sifat-sifat ilahi yang muncul dalam diri orang Kristen itu. Terus? Dan telah mengenakan manusia manusia baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kembali menuju gambar Allah itu dengan sifat-sifat Allah yang muncul dalam diri orang itu. Itulah buah yang dimaksudkan. Karya Allah di dalam kita dan hubungan kita dengan Dia harus terbukti melalui buah. Dan bukan hanya buah yang banyak. Karakter atau sifat-sifat ilahi yang makin muncul dengan limpahnya dalam kita, ya. Dan kita makin berubah dengan kerelaan dan keputusan dari kita mau untuk menyatu dengan Kristus dan membuahkan buah tadi dan mengalahkan manusia lama. Buah juga mengimplikasikan adanya benih yang dapat menumbuhkan kembali anggur yang lain. Sehingga setiap bagian dari buah itu mempunyai benih di dalamnya, dan benih-benih itu maksudnya untuk menghasilkan, menumbuhkan buah-buah yang lebih lagi. Jadi kita tidak bisa, aku tidak mau, aku tetap begini. Enggak, kamu bukan orang Kristen kalau gitu. Karena kamu mempertahankan yang itu namanya apa? Kayu mati tadi, perbuatan mati kamu pertahankan, akhirnya nggak bisa berbuah. Ya. Konsep untuk tetap tinggal ini tidak dibatasi dengan Yesus tinggal dalam kita, tetapi juga termasuk kita dalam Yesus. Bukan, atau saya lebih baik saya katakan, bukan hanya terbatas pada kita tinggal dalam Yesus, tetapi juga Yesus tinggal di dalam kita. Ya, manunggil engkau Gusti tadi, menyatunya hamba dengan Tuhan, Tuhan dengan hamba di dalam Kristus. Ya.
Jadi ini suatu dinamika yang saling ada, yang di antara kita dengan Kristus, yang diharapkan di dalam kehidupan kita agar kita secara rohani, secara praktis ada hubungan yang vital dengan Yesus, dan bahwa kita mengharapkan Dia untuk tinggal di dalam kita secara aktif dan dengan cara yang nyata. Jadi kalau gitu, ini tidak terbatas ke tanggung jawab orang Kristen untuk hanya tinggal kepada Kristus, tapi Kristus yang juga harus tinggal di dalam kita. Dan selanjutnya dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tidak berarti bahwa para murid itu tidak dapat melakukan aktivitas tanpa Yesus. Mereka dapat aktif tanpa Dia. Sama dengan para murid Yesus itu dan orang-orang yang lain. Mereka dapat melakukan ini, itu, dan macam-macam. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa mereka dan kayak kita tidak dapat melakukan sesuatu yang nyata, yang mempunyai nilai kekal tanpa Yesus. Aktivitasnya aktivitas duniawi ini saja, bukan aktivitas yang membawa nilai kekal, itu maksudnya. Hanya dengan penunggalan kita kepadanya, maka cabang itu akan menghasilkan buah. Sekali hubungan itu patah, terputuskan, maka kulit kayunya tidak akan, getahnya tidak akan mengalir pada kulit kayu. Dengan demikian, buah dari cabang itu tidak mungkin akan muncul lagi. Meskipun kulit daripada kayunya itu masih cukup untuk mengeluarkan buah. Dan hanya kelihatannya aja seperti anggur hidup, tetapi tidak punya buah apa-apa. Ekspresi anggur dan buahnya ini diekspresikan secara lain oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam Galatia 2 ayat 20. Tapi inti maknanya sama. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, artinya sama. Aku dalam Dia, Dia dalam aku. Juga dia mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, maka ada buahnya. Tanpa di luar aku, kamu tidak dapat melakukan sesuatu. Kalau hal ini berlaku untuk para rasul, demikian juga itu berlaku untuk kita. Jikalau orang-orang miliknya tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Dia, maka para musuhnya tidak dapat melakukan sesuatu untuk melawan Dia tanpa seizinnya. Kita lanjutkan. Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Oke. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Dia berarti itu suatu kehidupan yang gagal. Ya. Ranting hanya memiliki kehidupan kalau itu terkait dengan pohon aslinya. Seorang murid hanya hidup secara rohani kalau mereka terkait dengan Sang Kristus. Kata kerja ini menggambarkan suatu perkembangan, kemajuan. Karena orang yang tidak tetap tinggal akan dibuang menjadi layu, dikumpulkan, dibuang, dan dibakar. Ya toh? Barang siapa tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Seperti perumpamaan-perumpamaan yang lain, gambaran yang digunakan Yesus di sini bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu sistem teologi yang utuh. Tapi perkembangan yang digambar di sini, kemajuan yang berkembang, pergerakan peristiwa yang ada di sini ini digambarkan sebagai suatu pengingat yang perlu kita hati-hatikan, yang sangat bermakna akan bahayanya untuk tidak tetap tinggal di dalam Dia. Dan cara pengungkapan yang digunakan Yesus di sini sangat penting kita perhatikan. Dia tidak mengatakan jikalau seseorang tidak menghasilkan buah, dia akan dibuang. Dia mengatakan jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau seseorang tidak tinggal di dalam aku, atau barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang keluar. Dia tahu siapa yang tetap tinggal dan siapa yang tidak. Dan ini tidak dapat secara sempurna dilihat oleh mata luar kita atau pengekspresi luar kita. Seolah-olah orang mengeluarkan buah. Seorang orang-orang saleh ternyata munafik kan gitu kan. Yang tahu hanya Allah. Karena itu kejadian harus dari dalam hati. Terus dikatakan, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Ranting-ranting yang tidak punya hidup dan tidak menghasil buah, bahkan kayunya pun tidak berguna apa-apa kecuali untuk dibakar. Penyebutan tentang pembakar dan api ini membangkitkan keterkaitannya antara hukuman dalam hidup yang akan datang dan peringatan akan
akibat yang besar atas mereka yang gagal untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Dapat kita perkirakan bagaimana kata-kata ini akan memberi dampak kepada ke-11 muridnya yang langsung mendengar kata-kata ini. Yesus mengatakan bahwa dia akan segera pergi, namun dia tidak akan putus hubungan dengan mereka. Karya Roh Kudus yang akan dikirim oleh Bapa akan membuat mereka tetap terkait dengan Yesus. Kalau mereka terputus hubungan dengannya, mereka akan hancur sebagaimana yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Ungkapan ayat ini dapat ditafsirkan paling tidak ada 3 cara. 1, pandangan yang pertama, cabang yang dibuang. Meskipun tadinya dia adalah orang percaya, tapi berakhir di neraka karena tidak tetap tinggal di dalamnya dan tidak berbuah. Mereka adalah dulunya pernah jadi murid, menjadi orang percaya, tapi sekarang dibuang. Itulah orang murtad yang tidak menghidupi juga, dan orang yang tidak menghidupi hidup Kristennya, hanya Kristen dalam namanya saja. Yang kedua adalah cabang-cabang atau ranting yang dibuang adalah orang-orang yang kelihatannya saja orang Kristen, tapi mereka tidak pernah betul-betul tinggal dalam Yesus, tidak pernah berdoa, nggak pernah memperhatikan diri untuk hidup kudus, tidak pernah mempelajari firman, tidak pernah ikut ambil bagian dalam sakramen. Ya, itu Kristen KTP namanya. Ya, mentang-mentang keluargaku Kristen, mama papaku Kristen, oma opaku Kristen, maka aku Kristen. Tapi dia tidak berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa tentang imannya. Jadi orang ini tidak betul-betul pernah tinggal dalam Kristus. Oleh karena itu mereka akan dilemparkan ke dalam api sebagaimana Yudas Iskariot. Pandangan yang ketiga melihat ranting-ranting yang dibuang ini sebagai murid yang tidak mengeluarkan buah, yang menyia-nyiakan hidup mereka, yang akhirnya berakhir dengan terbakar. Ada yang mengatakan ini tidak berarti mereka adalah merupakan takdir mereka kekal. Tapi apapun itu pandangannya ini, penekanan ini kelihatannya jelas, yaitu tidak ada murid yang benar. Tidak ada orang percaya yang benar kalau tidak manunggal dengan Kristus, kalau tidak tinggal di dalam Kristus. Ranting atau cabang harus tetap tinggal terkait dengan pohon anggurnya, atau kalau tidak, dia akan tidak mempunyai kehidupan dan tidak memiliki efek kekal bagi dirinya. Kita lanjutkan. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus mengkaitkan prinsip untuk tetap tinggal itu dengan dua pemikiran yang sebelumnya disebutkan pada waktu dia mengajar para muridnya waktu di ruang atas sesudah pencucian kaki mereka itu.
firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yesus mengkaitkan untuk tinggal ini dengan paham tentang kesetiaan terhadap firman-Nya, sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya di dalam Yohanes 14 ayat 23-24. Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku. Ia akan menuruti firman-Ku. Terus? Akan mengasihi. Dan Bapa-Ku akan mengasihi. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oke. Jadi tinggal dalam Yesus berarti tinggal dalam firman-Nya. Dan firman-Nya hidup dalam murid-Nya. Artinya kita menterakan firman-Nya itu bukan hanya dipengerti secara otak dan akademis saja. Jadi kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam firman ini. Dan hubungan ini akan dipertahankan melalui ketaatan pada firman. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Melalui doa, kita baca 1 Tesalonika pasal 5. Ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa aslinya, prosevkete avialeptos. Berdoalah tanpa henti. Bukan tetaplah berdoa, tapi berdoalah tanpa henti. Prosevkete avialeptos. Dan ini dalam tradisi ortodoks diperhatikan dalam bentuk doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihlah hamba berdoa. Sebab orang berdosa ini dan diucapkan terus menerus pada waktu kita kerja, waktu apa, sehingga nama Yesus terus hadir dalam pikiran dan perasaan kita. Dan kita terkoneksi dengannya. Ya. Dengan ketaatan, dengan firman, dengan cinta kasih, dengan partisipasi dalam sakramen-sakramen. Jadi untuk tetap tinggal dalam Kristus dan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam seseorang, serta selalu ada kerinduan untuk ambil tubuh dan darahnya, dan selalu ada kerinduan untuk tak bertambah-tambah dalam kebenaran melalui pembersihan batin dan melalui cinta kasih pada sesama. Itu adalah merupakan satu penerimaan secara sadar otoritas dari firman-Nya dan kontak terus-menerus dengannya di dalam doa. Murid yang setia dan tetap tinggal dalam Kristus harus mengharapkan jawaban atas doa mereka sebagai bagian daripada hubungan dengan Yesus ini. Gagal untuk melihat doa yang dijawab berarti ada sesuatu yang tidak benar di dalam hubungan antara murid dengan Tuhannya, orang ini dengan Kristus. Barangkali ada sesuatu yang tidak benar di dalam tetap tinggalnya itu. Doa-doanya keliru dan tidak sungguh-sungguh dalam doa, atau malah tidak yakin bahwa doanya bisa dijawab. Maka doa itu tidak akan dijawab. Atau ada sesuatu yang tidak benar di dalam memintanya. Karena dia tidak mengerti atau salah mengerti mengenai apa yang dikehendaki Yesus melalui murid-muridnya. Coba kita baca Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Teruskan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Terus? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa, maka kamu tidak beroleh apa-apa. Salahnya gimana? Teruskan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, doakan punya musuh, Tuhan biar dia sabar geledak, gak akan dijawab doa seperti itu. Tuhan biar dia jatuh, ya kadang kamu jegal pada orang itu. Nah, doa yang dia dasarkan pada keinginan hawa nafsu tidak akan pernah dijawab. Maka kita harus hati-hati di dalam kita berdoa. Dan itu akan diberikan kepadamu, kata Kristus, kalau kita berdoa di dalam Kristus tadi, ya. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tujuan dari menghasilkan buah ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah, bukan bagi orangnya yang percaya. Cabang atau ranting yang mengeluarkan banyak buah akan membawa kemuliaan bagi dia yang memelihara anggur itu. Dan seorang murid yang mengeluarkan banyak buah di dalam arti rohani, di dalam kehidupan ilahi yang ada dalam dirinya, itu akan memuliakan Allah. Jadi cabang atau klasternya itu, kumpulan buahnya itu bukan mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari kemuliaan di luar kemuliaan bagi sang pengusaha anggur, kebun anggur ini. Semua tujuan-tujuan seperti itu akan dibuang dan tidak layak bagi Allah. Ya. Jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Jadi kemuliaan daripada pengusaha pohon anggur itu adalah untuk memiliki anggur yang baik, yang kuat, yang berbuah dengan banyak, sehingga dengan demikian kemuliaan Allah memiliki anak-anak yang kuat, yang penuh semangat, yang kudus, dan sama sekali terbebas dari dosa, dan secara sempurna dipenuhi dengan kasih-Nya. Dan keberbuahan yang nyata itu hanya ditentukan setelah waktu yang lama. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh itu bukan diukur dengan keputusan yang tergesa-gesa, tetapi dengan perbuatan yang menghasilkan buah yang perlu lama. Dan ini prinsip ini digambarkan di dalam perumpamaan tentang tanah yang disaburi benih. Benihnya bertumbuh dengan proses. Saudara, itulah yang dapat kita pelajari hari ini untuk perumpamaan kebun anggur ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.